nggak sih kalian masak daging cincang tapi rasanya gitu-gitu aja? Nah, kali ini kita bakal kasih kejutan di tengahnya. Literally, awalnya aku ragu. Kayak, serius nih, daging cincang kok bisa sekeren itu? Tapi setelah nyobain dan bikin sendiri, langsung nyesel deh. Kenapa baru tahu sekarang? Bayangin pas digigit, and boom! Keluar telur asin yang creamy dan keju yang meleleh. Ini bukan cuma enak, tapi juga bikin orang rumah bilang, enak banget. Tunggu, ini kamu yang masak? Yuk, mari kita mulai eksplorasi cara memasaknya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ide kamu. Share juga video ini ke teman kamu yang suka makanan sehat yang lagi tren. Mempersiapkan bahan-bahannya. Kadang kita cuma butuh sedikit keberanian buat eksplorasi rasa. Dapur itu kayak tempat eksperimen kecil, dan hari ini kamu adalah ilmuwan rasanya. Daun bawang. Mula-mula iris daun bawangnya. Daun bawang sebagai sumber antioksidan dan memberi aroma segar di dalam setiap gigitan. Setelah selesai diiris, masukkan ke dalam mangkok. Daun seledri. Daun seledri diiris tipis atau dicincang halus. Seledri kaya antioksidan dan vitamin K, membantu menurunkan tekanan darah dan menyegarkan rasa masakan. Paprika merah. Potong paprika membentuk dadu kecil. Paprika kaya akan vitamin C dan beta-karoten yang baik untuk daya tahan tubuh, mata, dan kesehatan kulit. Paprika memiliki rasa manis segar dan warna yang cerah dan cantik. Bawang bombay. Potonglah bawang bombay membentuk dadu yang kecil. Bawang bombay memberikan rasa manis alami saat dimasak dan mendukung sistem imun. Bubuk kaldu, condensed milk, pepper, paprika merah, ketumbar, pala, 2 telur asin. Ambil kuningnya saja. 3 buah telur. Pecahkan telur dan masukkan ke dalam mangkok. Inilah bahan-bahan untuk daging cincangnya. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, kita buat adonan daging cincangnya. Siapkan mangkok besar. Masukkan tahu putih. Hancurkan tahu putih ini sampai halus. Campurkanlah daging cincang, telur, daun bawang, daun seledri, bawang bombay, paprika merah, bubuk kaldu, garam, merica, bubuk ketumbar, bubuk pala, bubuk paprika merah, sagu, terigu. Aduklah rata sampai adonan tercampur dengan baik dan dapat dibentuk.
Setelah tercampur rata dan bahan cukup kental untuk bisa dibentuk, singkirkan adonan dan kita akan lanjut membuat isiannya. Membuat isian larva telur asin beku. Inilah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat isiannya. Mula-mula panaskanlah wajan. Lalu lelehkanlah butter. Masukkan kuning telur asin yang sudah dihancurkan. Aduk hingga hancur dan lembut. Masukkan cream cheese ke dalam wajan. Aduklah cream cheese tersebut. Lalu tambahkan sedikit air, aduk kembali. Masukkanlah bubuk paprika merah, lalu masukkan keju mozzarella. Aduklah sampai meleleh, lalu masukkan sedikit air. Masukkanlah miso cream. Lalu aduklah. Tambahkan kembali sedikit air. Matikan api dan dinginkan sebentar agar mengental. Siapkan cetakan es. Masukkan saus tersebut ke dalam cetakan es sampai semua saus habis. Tutuplah dan simpan dalam freezer sampai membeku. Setelah membeku, keluarkan dari cetakan. Letakkanlah di piring agar mudah untuk diambil saat akan dimasukkan ke dalam adonan. Membentuk bola daging isi larva. Beri sedikit minyak agar adonan tidak lengket di tangan. Ambil kira-kira 1 sendok makan adonan daging dan pipihkan di tangan. Letakkan 1 buah saus larva beku di tengahnya. Lalu bulatkan perlahan hingga isian tertutup rapat. Ulangilah cara yang sama sampai semua adonan habis. Memasak bola-bola daging. Panaskan minyak. Masukkan bola daging satu persatu. Bola daging ini bisa juga di oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 15-20 menit. Gunakan api sedang agar matang merata. Jangan terlalu sering membalik bola daging tersebut agar tetap utuh. Setelah berwarna kuning kecoklatan, angkatlah bola daging tersebut. Susunlah di piring saji. Resep masakan ini cocok untuk ide camilan, jualan, atau sekedar bikin temanmu iri. Membuat saladnya. Hidangan ini akan lebih sempurna bila kita sajikan dengan salad segar yang sehat dan nikmat. Inilah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat saladnya. Membuat dressing untuk salad. Panaskan olive oil lalu masukkan garlic. Aduk sebentar, jangan sampai layu.
Angkat dan pindahkan ke wadahnya. Tambahkan bumbu kaldu, juga lada hitam. Lalu dinginkanlah. Mencampur bahan saladnya. Siapkan mangkok besar untuk salad. Masukkanlah kol, paprika merah, bawang bombay merah, daun bawang. Aduklah dan sisihkan. Membuat mangkok dari kol. Ambil selembar kol yang ukurannya cukup besar. Bentuklah bulat dengan menggunakan gunting. Lalu gunting di bagian tepi dengan membentuk gelombang. Lalu singkirkanlah. Mencampur salad dengan dressing dan lemon. Masukkan dressing yang sudah dingin ke dalam saladnya. Lalu aduklah dengan rata. Siapkan perasan lemonnya. Campurkan perasan lemon ke dalam salad. Aduk rata dan salad siap untuk disajikan. Menyusun di piring saji. Siapkan bola daging yang sudah kita susun. Letakkan mangkok kol di bagian tengahnya. Masukkanlah salad ke dalam mangkok tersebut dengan hati-hati. Tips dan penyajiannya. Hiaslah hidangan dengan garnish sesuai dengan selera kalian, bisa dengan menggunakan sisa bahan yang ada. Kalian bisa meletakkan potongan lemon ini di sekeliling piring agar nampak lebih menarik. Paprika merah dan oranye, serta daun seledri jika digunakan pada garnish akan tampak segar dan berwarna. Susunlah bahan garnish ini sesuai dengan kreativitas dan imajinasi kalian sendiri. Jadikan setiap hidangan sebagai kanvas untuk menciptakan seni dari dapur. Kalian bisa menambahkan taburan daun bawang di atas bola-bola daging dan juga di atas saladnya. Bisa juga menambahkan sesame seed di atas saladnya. Taburan ini bukan hanya mempercantik hidangan, juga memberikan rasa segar dan cita rasa Asia. Inilah hasilnya, cantik sekali kan? Hidangan dengan garnish seperti ini bisa kalian gunakan untuk sebuah acara khusus. Hidangan ini bisa digunakan untuk dinner keluarga besar atau menjamu tamu spesial. Dengan memanfaatkan bahan sisa, kita tidak hanya membuat hidangan menjadi lebih indah, tetapi kita juga melatih kreativitas dan menghadirkan sentuhan personal yang unik di setiap sajian. Karena dapur bukan sekedar tempat memasak, tapi ruangan untuk berkarya dan berimajinasi. Dan makanan bukan hanya soal rasa, tapi tentang bagaimana kita mempersembahkan cinta dan perhatian di atas piring. Biarkan kreativitas kalian berbicara. Jadikan setiap hidangan sebagai karya seni dari hati.
Inilah beberapa contoh penyajian yang sangat mudah, simpel, tapi cantik. Hidangan ini cocok untuk 10-12 orang. Hidangan ini bisa untuk sampai 6 orang. Hidangan untuk perorangan. Masak bukanlah sekedar kegiatan rutin. Memasak adalah cara kita merayakan hidup, menyentuh hati, dan membagikan kebahagiaan dari dapur sendiri. Jika kamu terinspirasi dengan resep ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di resep berikutnya. Tetaplah semangat, tetap kreatif, dan teruslah menyebarkan cinta lewat masakan.